Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi habis dari mana ini tadi? Sore. Dari Kelas. ada kelas tambahan nih, Oh, Bu. kelas Iya, ada tambahan kelas ya tambahan. sore. Oke. Mungkin sebelum kita mengawali konseling kelompok di sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau yang perwakilan berdoa, memimpin doa? Siapa? Ini Saya, Bu. Oh ya, baik, silakan Mas. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih ya Mas untuk berkenannya memimpin doa di konseling kelompok ini. Oke, mungkin selanjutnya udah ada yang tahu belum sih di sini tuh konseling kelompok itu apa? apa ya? Belum tahu. Curhat. Ya. Cerita. Sharing gitu. Diskusi, Bu. Diskusi. Kalian udah pernah belum konseling kelompok sebelumnya? Belum sih, Belum. Belum pernah, baru pertama kali ini berarti. Iya, Oh iya, baik. Mungkin Ibu jelaskan sedikit ya tentang konseling kelompok. Jadi nanti konseling kelompok itu di mana kita itu akan sharing, diskusi bareng gitu. Jadi nanti teman-teman saling mencurahkan permasalahan yang teman-teman hadapi gitu. Terus habis itu nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Terus mungkin untuk peran kenapa Mbak? Saya nguap. Untuk peran, jadi di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok, di mana nanti Ibu yang mengarahkan kalian selama berlangsungnya konseling ini. Lalu kalian itu adalah anggota kelompoknya, jadi nanti kalian diminta untuk saling terbuka, saling jujur. Jadi dimohon untuk tidak menutupi tentang permasalahan yang kalian alami ya, jadi nanti biar nggak ada miskom gitu teman-teman. Terus habis itu juga di dalam konseling kelompok ini kalian harus bisa menghargai satu sama lain. Nanti ketika nanti teman-temannya lagi berpendapat, kalian nanti tidak boleh memotong. Terus habis itu bisa saling mendengarkan satu sama lain gitu. Terus habis itu Ibu mau tanya nih, tadi kalian kesini atas dasar sukarela atau emang dipaksa? Sukarela sih, Bu. Sukarela. Oh iya. Sukarela. Baik, kayaknya udah pada capek semua. Iya, karena Iya, Bu. tugasnya kebanyakan gitu, Bu. Padat hari ini. Tadi habis latihan ekstra, Bu. Oh, ekstra apa, Iya, Mas? pas kibra. Oh, Mas Kibra. Iya. Siap, dan kamu jadi apa danton apa-apa? Iya, jadi danton. Wih, Mau cek son? Gimana siap geraknya? Jangan malu. Oke, mungkin jadi nanti kita akan berlangsung selama 45 menit ke depan ya, teman-teman. Apakah kalian bersedia? Setia. Bersedia, oke. Tadi Ibu bilang kalau nanti akan menjaga rahasia ya. Menjaga rahasia di konseling kelompok ini sangat-sangat amat diperlukan. Nah, dengan itu kita perlu adanya ikrar, di mana ikrar ini untuk teman-teman itu bisa saling memegang apa ya, kayak janji gitu loh. Jadi nanti kalian tidak boleh membocorkan tentang apapun nanti yang kita bahas di kelompok ini. Mungkin bisa gini. Oke. Siap, Bu. Baik, nanti ikutin apa yang Ibu katakan ya. Siap. Oke. Dengan ini saya bersedia Dengan ini saya bersedia untuk menerima, untuk menerima, menjaga, menjaga, dan merahasiakan dan merahasiakan segala data segala data maupun keterangan maupun keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apa yang ada di ruangan ini Apa yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. akan berakhir di ruangan ini. Oke, baik. Oh iya, mungkin kalian ini udah ada yang kenal satu sama lain atau Kita sekelas, Bu. Ya, kita sekelas, Tanya Bu. aja sih, Bu. kalau kalian sekelas nggak? Enggak.
kelas ya. Oke, mungkin karena ini ibu juga masih asing ya sama kalian, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Oke. Mungkin dari ibu dulu, perkenalkan nama ibu Sanda, bisa kalian panggil ibu Sanda juga boleh. Oke, salam kenal semuanya. Salam Salam kenal Bu. Ya, oke. Mungkin bisa siapa yang mau perkenalan duluan? Mas. Saya. Oke, dari saya dulu ya. Ya, nama kelas, rumahnya di mana, hobinya apa? Kenalin, nama saya Michael. Michael, rumah saya dari Karanganyar. Oh, Karanganyar. Iya, Iya. saya dari Karanganyar. Karanganyar kota tapi Bu. Oh iya. Beda toh. Ada yang pelosok toh. Gitu toh. Oh, yang kota ya, kota. Terus hobi saya ini Bu, suka apa ya namanya ya? Suka paskibra. Enggak. Saya hobi ini ngomong public speaking gitu, Bu. Oh, Public speaking. Iya. Oh iya iya. Yeping. Jadi Mas Ilham suka ini kayak apa? Yang ngadain seminar-seminar gitu, mau jadi moderator kayak gitu, pernah nggak MC gitu? Oh, kalau gitu belum lah. Kalau MC udah pernah sih. Bu. Oh, gitu. Iya. Keren. Kelas berapa Mas Ilham? Kelas 11. 11 apa? 11A. 11A. Iya. Oke, Mas Ilham nunjuk temennya siapa? Aku mau nunjuk ini. Oke, Mbak, silakan. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Riri. Oh, Riri. Dari Karanganyar juga. Oh. Ini saya carinya yang pinggir, tapi pinggirnya pinggir Solo. Oh. Pinggir-pinggir banyak Solo. ya Karanganyar ya. Palur, Yang kota, yang pinggir. Iya, Palur, ya. Ya, terus hobi saya memancing. Wow, Mancing. sangat solo sekali Iya, ya. iya. Hmm. Saya tuh biasanya denger tuh kalau mancing tuh cowok kebanyakan. Ini cewek ya. Ya, saya mah Oh. berbaur aja sama semua orang, Bu. Semua diberbaurin mah. Oh, gitu. Iya. Kelas berapa Mbak Riri? 11F. 11. Oke. Lanjut, siapa Mbak Riri? Mau kenalan sama siapa? Ini Bu yang gedungnya Polkadot gini ya. paling rame. Mbak. Perkenalkan, nama aku Jenny. Enggak pakai Blackpink. Loh, gagal audisi. Gagal audisi. Gagal di tahap mana? Mau masuk gerbang. Oh, udah ditolak duluan ya masuk gerbang. Iya. Nama aku Jenny. Kan apa sekelas sama Dia kalau di kelas panggilannya Iko. Ikal. Kenapa bisa kayak gitu? Ya biar gampang aja, Bu. Oh, panjangan ya, Michael. Panggilannya Iko. Dari kelas 11A. Hobi saya nonton konser. Nonton konser. Iya. Konser apa itu, Mbak? Konser Guyon K-pop. Waton. Guyon Waton itu apa? Waduh, nggak tahu Nggak Guyon tahu, Waton Mbak. dia. Beda selera. Bukan Mbak. Beda level selera. ya. Iya. Beda level ya. Maaf ya, bukan level ya. Beda selera musik. Konser K-pop Konser Oh. K-pop. Terus Biasanya ini di mana, Mbak? di luar. Di luar stadion. Terus kamu nonton apa kalau di situ? Kok dengerin suara doang? Bersorak di luar stadion. Oh. Iya. Soalnya tuh bayar tiket itu susah banget. Gitu, Bu. Di luar stadion ya. Oke. Terus kalau ini alamat rumahnya, Mbak? Saya Rumahnya di mana? dari Karanganyar juga. Oh, Karanganyar semua ya. Tengah-tengah. Oh, beda pinggir. Di kota. Kan ini SMA Karanganyar, Bu. Oh Oh, sama Karanganyar kalian. Iya. Iya iya, SMA-nya kan Karanganyar, Bu. Rata-rata emang orang Karanganyar. Iya, seperti itu. Karanganyar tengah ibu saya. Oh iya, Karanganyar. Tengah tuh di jalan, Mbak. Nabrak dong. Daerah Cangakan. Sangkan. Sakang. Sangkan berarti Cangakan. yang deket Bonjat itu bukan? Bukan. Saya Pindahan ibu. Oh, pindahan baru ya. Iya. Sering bocor. Iya, oke. Oke. Mungkin yang terakhir, Mbak. Ini. Oh iya, nama saya Arunika. Oh, Runika. Iya. Rumahnya nggak di bawah ya, teman-teman. Benar. Benar. Ya, ada benernya.
Tapi saya asli mana dulu? Saya tinggal lahir sama sekolahnya beda. Iya. Waduh, yang sekarang aja tinggal sekarang di mana? Tinggalnya sekarang di kos. Tapi saya emang bukan asli orang Karanganyar. Aslinya mana, Mbak? Aslinya dari Semarang. Oh, jauh banget. Iya. Kamu kenapa Kok masih sampai pindah ke sini? SMA kok berani ngekos? Karena pengennya emang di Karanganyar. Ada nenek sih sebenarnya, cuman saya nggak pengen. Pengennya ngekos ya. Iya. Oh gitu. Hobinya apa, Mbak? Hobinya kalau ini kan tadi mancing. Mancing. Masnya apa? Ini kalau Ya, speaking Pi. ngomong. Speaking, Mbaknya? nonton konser. Konser. Saya hobinya tidur. Oh, itu saya juga suka tidur. Oh, Saya juga. Itu sih, Oh Bu. gitu, baik. Semua udah kenal. Berarti yang sekelas cuman si Mas Michael sama Mbak Jenny. Jenny. Iya. Iya. Oke. Gimana kalian itu? Apa? Oh, ini tadi Michael, Jenny siapa, Mbak? Riri. Oh, Riri. Oh my god, Jenny. Oke. Mungkin perkenalannya udah dulu ya. Kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Mungkin dari teman-teman apakah sudah siap kita untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan Sudah. kalian? Sudah siap. Ya. Oke, baik. Iya. Mungkin langsung aja ya kita satu-satu untuk mempercurahkan masalahnya. Dari siapa? Mungkin Mbak Kanan, Aru kiri. Oh, Aru. Oh, saya. Mbak Arunika. Jadi, Silakan, Mbak. permasalahan yang sedang saya hadapi itu terkait saya males. Males. Iya, kan tadi saya saking hobinya tidur, males untuk bangun, males untuk ngerjain apapun, males untuk sekolah. Pokoknya saya males. Pengennya menempel pada kasur. Itu bawa aja Kasurnya kemana-mana. Iya, bawa Itu. aja ya. Males. Iya. Males. Mm-mm. Itu malesnya tuh males ngapa-ngapain semua hal gitu. Semua hal. Hawanya tuh pelor aja, Bu. Jadi ya males. Males aja. Pilar itu apa? Pelor tuh sukanya Nempel tidur. molor. Oh. Nempel molor. Baru tahu saya itu. Aku juga baru tahu. Thanks to me. Oke. Makasih ya Mbak Riri. Oke, mungkin langsung lanjut ke Mbak Riri. Oh iya, kalau saya tuh ini tuh suka banget nunda-nunda ngerjain tugas. Prokrastinasi ya. Iya, Bu. Iya. Setiap tugas yang ada tuh pasti saya selalu ngerjainnya hamin 1 atau hamin berapa jam. Gitu, Kenapa Bu. itu? Kenapa itu Mbak Riri? Ya karena lebih suka aja, Bu, nunda-nunda. Dan gitu. males Oh. juga. Ada ya orang kayak gitu. Ini saya. Emang biasanya ngapain Mbak Riri kok suka nunda-nunda gitu? Main HP, Bu. Oh, main HP. Iya. Oke. Ya udah lanjut. Scroll. Iya, nge-scroll. Lanjut ya, Mas Michael. Kalau saya itu kan sukanya ngomong ya, Bu. Ya. Hobinya ngomong, terus saya sih suka ngomong. Tapi ngomong saya kalau cerita ke orang lain itu kayak terlalu berlebihan gitu loh. Oversharing. Oh iya, itu Bu, oversharing. Kamu terlalu yeping ya? TMI ya, TMI Iya, ya. emang bener, Bu. Oh, di Iya. kelas juga kayak gitu. Jadi kayak Itu asal masuk circle orang aja. Sumpulin aja tuh mulutnya. iya gitu Bu. Jadi kayak baru ketemu suka ke situ sini. Saya tuh suka cerita-cerita gitu, hampir kayak semuanya yang ada di aku itu aku ceritain gitu, Bu. Iya, tukang parkir aja tahu ceritain. Suka bergabung dengan semua circle ya. Gitu ya. Iya. Tapi Mas Michael nggak takut kalau rahasia Mas Michael itu nanti disebarin ke orang-orang gitu? Ya udah, Saking gitu. oversharingnya gitu. Saya sebenarnya mikir-mikir juga Bu kalau takutnya itu. Cuman kalau pas cerita itu nggak kerasa tiba-tiba Ngalir aja, aja iya gitu. ngalir. Bahaya ya teman-teman. Nggak bisa direm ya mulutnya itu ya. Iya, emang nerocos terus. Jangan curhat sama Mas Michael ya. Biasanya kayak kali ini kan cewek, ya ini cowok. Iya ya. Gimana Mbak siapa Mbak Jenny sekelas sama Mas Michael itu? Ya mau kayak gitu sih dia. Oke, lanjut ke Mbak Jenny ya sekarang ya. Jadi permasalahan saya itu saya tuh kalau waktu guru mengajar gitu ya Bu ya, saya lebih suka nonton HP. Jadi kayak gak fokus gitu loh Bu. Saya kadang ngantuk,
gitu. Abis itu kalau nggak ngantuk ya main HP kayak gitu. Kan saya suka K-pop ya Bu ya, jadi saya tuh lebih kayak baca kayak lihat-lihat konten-konten Iya. K-pop kayak gitu, variety show kayak gitu Waktu Bu. guru nerangin kayak gitu. Iya. Berarti kayak off text gitu ya. Iya, ya mungkin kayak gitu. Oh, gitu. Ini udah lama Mbak Sekar? Udah lama sih Bu. Dari saya mungkin SMP. Oh, SMP. Kayak gitu terus. Mm-mm. Belum pernah ini apa nyoba-nyoba gimana caranya biar fokus gitu. Belum sih Bu. Mesti gagal sih Bu. Gagalnya kenapa itu Mas? Ya nggak bisa nahan aja. Nanti ngantuk atau enggak ambil HP lihat gitu. Kayak HP sama mengantuk itu lebih menarik gitu loh Bu HP sama ngantuk lebih menarik ya. daripada pelajaran. Oh gitu. Kamu SMP udah bawa HP ya? Udah kan international school. Oh, oke. Iya, ya, kita Muhammadiyah ya. Oh, kalau Muhammad dia nggak bisa pegang HP ya? Enggak, Bu, ngaji, Bu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oh gitu ya. Oke, mungkin kita udah tahu masing-masing permasalahannya ya teman-teman. Kira-kira masalah siapa sih yang menarik untuk kita bahas lebih dulu? Si international school. International School. Oke, Mbak Jenny. Kenapa itu kita perlu bahas permasalahannya Mbak Jenny dulu? Ya kalau dilihat dari dampaknya itu kan cukup banyak punya Mbak Jin ya. Kita bisa lihat dia kecanduan banget sama HP, kemudian masa sekali nggak kecanduan ngantuk. Jadi kalau diem ditandai ngantuk, kalau misalkan dia lagi fokus berarti fokus sama HP-nya. Ini nggak ada positif-positifnya ya? Iya, Iya. betul. Apalagi di kelasan Bu dia kan. Iya. Ya apalagi di kelas kan semuanya harus fokus ya kalau belajar. Nah dia itu nggak susah Bu fokusnya kalau nggak tidur Oh main gitu. HP. Oh gitu Mas Gitu. Michael juga gitu. Sukanya ngeliat Mbak. Iya, kayak lah gitu. aku kan duduk di belakangmu. Kalian ini udah deket ya? Kalian berdua itu deket maksudnya Iya. kayak best friend gitu. Soalnya dia tuh sering banget gabung di circle Bu. Dia tuh sebenarnya masuk aja kayak gitu. Ya itu termasuk ini sih Bu karena suka cerita. Oversharing tadi ya. Iya sih. Social butterfly. Ya berarti kita sepakat untuk membahas permasalahannya Mbak Jenny terlebih dahulu ya. Iya. Baik, Iya, mungkin dari Mbak Jenny silahkan diperjelas lagi permasalahannya lebih detail gitu kayak gimana teksnya gitu. Ya, jadi itu Bu, mungkin saya sadar diri ya Bu ya, Pak. Saya tuh waktu guru jelasin tuh saya tuh lebih tertarik ke HP-nya gitu. Saya lebih nggak merhatiin apa yang guru bicarakan, apalagi kalau gurunya itu yang maaf ya Bu, yang bosenin gitu. Apalagi pelajarannya ini agak matematika kayak gitu kan ya. Saya nggak suka. Jadi ya udah daripada saya nganggur, ya saya main HP kayak gitu. Kalau gurunya sejarah tuh dongeng, saya tidur kayak gitu. Dongeng gitu ya. Jadi kayak saya kayak gitulah Bu. Jadi kayak sebenarnya tuh libur nggak libur tuh saya sama aja, soalnya saya nggak pernah merhatiin gitu di kelas. Terus mata pelajarannya Mbak Sekar gimana tentang ini nih? Kalau ulangan kayak gitu kan pasti ngaruh di situ. Yes, yang ngaruh sih Bu. Kenapa Mbak? Bisa ngupar. Soalnya nular ternyata ya. Ya ngaruh sih Bu. Jadi apa? Mesti nilai saya itu selalu rata-rata, nggak pernah yang 80, 90 itu nggak pernah. Berarti pas KKM gitu ya nilainya. Oh gitu. Pas waktu Mbak Sekar itu main HP atau tidur itu nggak pernah ditegur sama guru atau temen gitu? Pernah sih Bu. Ini dia kadang nginin kursi saya. Iya Bu. Iya itu harus Lah, itu lihat. Mas Michael itu harus digituin. Iya emang harus. Didorong Aku perhatian sama temanku Bu. Ya makanya aku. Tapi gara-gara bangun dia juga. sering kayak gini ya udah saya biarin aja. Saya kamu jangan kayak gitu. Saya marahin dia. Dia emang sukanya ngeyel gitu udah diingetin malah nyerang balik Bu. Gitu. Kalau dari pengetahuan Mas Ilham gimana terkait? Michael? Oh iya maaf. Saya tuh inget sama murid yang lain itu loh. Namanya Ilham tuh mirip Ada ilhamnya. mirip sama Mas Michael ini. Iya itu campuran Michael Ilham gitu. Michael Ilham Saputra. Nah bener Bu, teman sekelas saya hafal sama nama Kan saya. sering diupload Bu. Oh iya. Kalau dari pengetahuan Mas Michael terkait Mbak Jenny itu gimana di kelas? Kalau yang saya amati ya Bu ya, kalau Mbak Jenny itu biasanya dari pagi dulu ya Bu. Oh dari Ya pagi kan ya. pagi biasanya saya masuk lebih awal kan Bu. Oh. Nah Mbak Jenny datang Bu, datang terus
langsung duduk ke tempat duduknya. Mhm. Nah habis itu ya biasa main HP gitu Bu. Nah terus pas gurunya datang, apalagi guru sejarah, itu biasanya tidur Bu. Ya terus ya saya bangunin. Ya takut nanti disemprot sama guru Guru, sejarah. ya. Daripada Perhatian disemprot kan ya. mending iya Iya, saya iya. bangunin Iya, gitu. benar. Nah terus saya bangunin, dia bangun, HP lagi yang dipegang. Gitu. Jadi siklusnya tidur HP Iya gitu terus ya. gitu. Terus kalau ada ulangan atau ada tugas apa gitu, gimana Mbak Jenny? Ya saya belajar seadanya Bu. Belajar seadanya. Yang ada tuh apa Mbak? Seadanya tuh yang ada apa Mbak? Ada saya masih menganut sistem kebut sepagi. kebut sepagi. Oh. Iya, jadi waktu aku ujian gitu kan, nanti paginya aku baru buka bukunya baca-baca gitulah. Yang penting baca ya. Tapi juga nyerap itu ilmunya, Mbak. Ya ada yang nyerap lah. Banyak nyerap atau mental Mbak? Banyak yang kebuang itu. Rembes. Mbak Riri capek Mbak Riri. Kok kayaknya ngantuk. Iya. Oke, mungkin tapi Kak dari Mbak Jenny sendiri belum pernah kayak nyoba sesuatu gitu, belum pernah sama sekali ya? Belum sih Bu. Biar lebih fokus lagi gitu, belum pernah sama Belum sekali. pernah. Oh, nggak ada pada saatnya itu kayak Mbak Jenny tuh fokus banget, mungkin kayak mata pelajaran yang disukai gitu. Mungkin fokus bisa sih Bu, tapi ya nanti kalau gurunya udah nggak nerangin gitu ya, saya balik lagi megang HP lagi. Kayak gitu ya. Saya jujur saya suka fisika. Oh, wow, keren dong. Wow. Tapi saya nggak suka matematika. Oh, padahal lebih susah fisika loh daripada matematika loh ya. Iya. Padahal di fisika ada hitung-hitungannya. Tapi kan hitung-hitungannya fisika nggak terlalu banyak angkanya. Mungkin nanti hasilnya cuma 1, -1. Kalau hitung-hitungan yang nggak pakai angka itu lebih susah. Iya. Hitungan yang nggak Huruf-huruf pakai kayak angka itu gitu. lebih susah. Delta X, Iya delta kayak Y. gitu saya suka Bu. Wow. Wow. Aku Keren. seneng. Suka. Tapi emang gitu sih kalau di kelas. Oh, Dia gitu. emang suka kalau pelajaran fisika. Berarti ngitungin. Aku maju Iya. terus kan kalau Iya. suruh. Wah, keren. Ya seenggaknya ada itulah. Positifnya ya. Sejarahnya selalu tidur ya. Tapi habis maju saya bener ya udah saya tidur lagi atau nggak saya. Oh, wah. Harus dikasih tugas selalu ini. Iya, berarti Iya. suka fisika harus kasih tugas fisika terus ya berarti ya. Selain fisika apa Mbak Jenny? Udah sih Bu. Oh, udah. Udah itu aja berarti selain fisika tidur sama main HP terus. Ya mungkin dari teman-teman tanggapan yang bisa dikasih ke Mbak Jenny apa? Mbak Jenny ini kamu kalau misalkan kan sering main HP atau nggak tidur ya, waktu main HP tuh kamu ngerasa tenang gitu ya, bisa ngerasa tenang gitu ya kalau misalkan nggak dengerin guru gitu. Kayak aku punya dunia sendiri gitu loh, kayak aku masuk ke duniaku gitu kan. Asik banget lah gitu. Sering minum kecubung, Mbak? Kamu gitu sih. Kecubung itu apa sih? Enggak tahu. Kecubung itu yang Kecebong. buat Tumbuhan tumbuhan yang bisa buat kita mabuk Iya, gitu, kayak mabuk. ganja gitu. Iya. Kayak waktu di bis gitu ya. Mabuk. Oh iya. Iya, oke. Ini bener-bener aku Perjalanan. asal sharing ya Mas Iya. Michael ini. Iya, Tapi ke Asbun lucu orang yang lucu ya, pink banget. Iya. Oh iya, ketebak sih berarti ya. Bener. Tuh orang-orang itu langsung paham nek kamu Asbun loh. Dari Mas Michael apa tanggapannya? Kalau dari saya mungkin kayak ini Bu. Kalau Mbak Jenny itu pegang HP, kalau terus-terusan pegang HP nih, nah mungkin si Mbak Jenny itu bisa ngusahain kayak HP-nya itu dikasih ke saya dulu. Jadi kayak yang penting nggak pegang HP dulu biar nggak mainan HP gitu sih Bu. Kalau dari saya. Oh, maksudnya itu solusi dari Mas Michael. Iya, Oh, gitu. solusi dari saya. Oh ya, mungkin langsung bahas solusi aja kali ya. Tadi Mas Michael udah solusinya. Terus habis itu teman-teman yang lain kira-kira solusi yang sekiranya bisa dilakuin oleh Mbak Jenny biar fokus gitu apa? Kalau ya Siapa dulu? Siapa dulu? Pingsut. Mbak oh, Ri- tidak udah aja. Oh, oke. Mungkin ini agak kejam ya Bu, cuman Iya. kayaknya perlu deh. Karena tadi kan Mbak
siapa maaf namanya Jennie. Mbak Jennie Blackpink itu kan sering mengatakan kalau suka ngantuk ya. Iya. Gimana kalau teman sebelahnya tuh nampar? Oh, ini Mas Michael nampar Mbak Jenny. Iya. Saya Atau dicubit gitu loh biar dia nggak ngantuk. Kok kayaknya mau si apa namanya kursinya di Goyang-goyang. oh iya. ya goyang kok Goyang. dia tetap nggak berefek gitu Mm-mm. loh. Agak kejam tuh mungkin dicubit atau ditampar biar gitu ya. langsung jreng Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Oke, dari Mbak Arunika dicubit biar fokus lagi gitu ya Mbak Jenny ya. Terus kalau dari Mbak Riri, Mungkin nggak usah beli kuota sekalian aja. Gitu ya benar-benar Nggak beli kuota. Kan ada wifi. Nah, HP-nya ini kamu tuh jangan hidupin data seluler sama wifi. Jadi langsung mode pesawat aja biar kamu tuh nggak bisa buka apa-apa internet kayak gitu loh. Jadi ya walaupun kamu pegang HP pun kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan karena nggak ada internet. ini maksudnya selama pelajaran berlangsung itu di mode pesawat gitu, biar bisa fokus, biar nggak ada notif yang masuk gitu. Oke, mungkin kalau dari tadi udah ya. Mas Michael tadi apa tadi Ya saya? udah, kayak HP-nya itu saya pegang, Bu. Oh iya, disimpan Iya. dulu HP-nya. Iya, disimpan dulu. Nanti nggak mau kembaliin. Ya tergantung. Jual aja jual. Tapi saya penasaran sama ini Mbak. Kalau Mbak misalkan dijauhkan dari HP tuh yang dirasain apa? Resah kah atau bingung mau ngapain? Mungkin kalau buat selama pelajaran kan mungkin nggak terlalu lama ya, itu mungkin biasa aja sih. Cuma ya gabut aja, nanti gabutnya jadi apa kayak main pensil atau mainin pulpen kayak gitu. Tapi kalau diambil buat selamanya buat di luar ya jangan. Oh gitu. Kalau dari ketiga solusi nih, kira-kira Mbak Jenny mau pilih yang mana untuk yang sekiranya Mbak Jenny tuh bisa gitu? Kalau tampar jangan ya, Bu. Oh iya, ini skip ya. Soalnya kan dia cowok ya. Iya, nanti bisa diukur 10% tamparan. 20%. Bisa mental. Ya, pertama 10%, kalau nggak bangun 20, naik lagi. Oke. Mungkin itu data dimatikan juga bisa. Hmm. Atau enggak biar sekalian data dimatikan habis itu nanti dikasihin ke Si Michael. ya si Ikel. Oke, gitu. Ya, gitu. Oke, kalau dari ibu nih ya, jadi di sini kalau ibu sepengetahuan ibu itu tuh nanti tuh kita itu ada namanya punishment sama reinforcement Mbak Jenny. Jadi nanti Mbak Jenny itu kalau menurut ibu sih Mbak Jenny lebih condong harus diberi punishment ya biar apa namanya perilakunya Mbak Jenny itu tuh menurun gitu. Jadi punishmentnya itu contohnya misalkan nanti Mbak Jenny itu kayak bilang ke dirinya sendiri gitu, kalau misalkan aku nanti nggak fokus nanti aku bakal ngapain gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan Mbak Jenny nanti main HP di kelas gitu, nanti Mbak Jenny bakal apa namanya HP-nya disita atau gimana gitu kan termasuk punishment. Jadi nanti mau nggak mau Mbak Jenny itu harus fokus biar HP-nya nggak disita gitu. Jadi dimana nanti pada akhirnya perilakunya itu nanti lama-lama menurun gitu, punishmentnya gitu. Mungkin kalau ini Mbak Jenny mau ini kan, mau apa namanya, mau perilakunya itu mau menurun kan? Iya, Bu. Nah Ya. gitu. Nah Mas Michael bisa bantu Mbak Jenny nanti misalkan di kelas gitu kan, di kelas tuh Mas Michael bisa ini ngasih tahu di kayak buat tulis gitu Mas, yang Iya. centang-centang itu loh. Jadi misalkan selama sehari itu Mbak Jenny itu melakukan ini main HP itu tuh berapa kali, berapa durasinya tuh Oh, berapa iya, lama durasi. kayak gitu ya. Terus nanti dilihat tuh perkembangannya itu tuh misalkan seminggu ya, ini nanti kita ya seminggu itu nanti satu hari, misalkan hari pertama sama hari kedua itu perbedaannya apa gitu. Tuh nanti progres terakhirnya nanti dikasih tahu lagi ke ibu gitu ya. Jadi biar Mbak Sekar tuh biar bisa ini, maaf, Jenny Sekar Arum ini. Iya. Mbak Jenny itu tuh bisa sadar gitu loh kalau aku tuh lagi diperhatiin, aku tuh kayak oh ini aku ada punishmentnya, aku juga diperhatiin sama si Michael untuk ini, untuk apa namanya, buat nurunin perilakunya Mbak Jenny itu Iya, gitu. iya. Jadi biar bisa ya, biasanya Mbak Jenny kalau main HP gitu berapa lama di kelas Selama pelajaran. selama Wah. pelajaran? Parah sih. Memang parah sih. Full ya, gitu ya. Gitu. Gimana kira-kira? Kalau menurut Mas Michael setuju nggak?
tadi yang Oh iya, ngamatin Mbak Jenny tadi. kalau saya setuju sih Bu. Gitu Iya kan. kayak saya membantu buat pegang HP-nya si Jenny gitu. Ya aku nobar nanti malahan. pegang gini ya, nggak gitu Bu, nggak gitu. Maksudnya kayak Kamu sembunyiin HP-ku. ya gitu, HP-nya aku simpan dulu kayak sini biar fokus gitu Bu. Ya dikit-dikit lah, kali aja nanti 10 menit dulu Bu, kayak 10 menit. Kalau udah bisa, kan lumayan ya Bu, 10 menit bisa fokus ke Ya, guru. Nah itu bisa 10 menit, habis itu 20 menit gitu ya. Kalau bisa 1 jam pelajaran bisa fokus terus sampai seperti itu. Gitu sih Bu kalau dari saya. Itu ya bener ya. Jadi nanti mungkin kalau pertemuan nanti berikutnya kita konseling lagi, nanti Ibu mau tanya ke Mbak Jenny terkait progres yang Iya. untuk semua ya. Iya. Progres yang udah dijalani gitu ya. Siap, Bu. Oke, mungkin kira-kira ada perlu tanggapan lain dari teman-teman semuanya? Cukup. Udah sih Bu. Udah cukup. Oke, berarti untuk kali ini kita bahas tentang permasalahannya Mbak Jenny dulu ya. Nanti untuk yang teman-teman lainnya bisa di lain waktu gitu. Oke, berarti nanti kita maaf Mbak. Berarti nanti kita akan bertemu lagi untuk sesi yang berikutnya untuk membahas progres dari Mbak Jenny gitu. Terus mungkin untuk yang hari ini dicukupkan. Sebelumnya mungkin Ibu mau kirim evaluasi hasil dulu ya. Oke, evaluasi hasil nanti Ibu kirim di grup kita kan udah ada grup ya tadi. Iya. Oke, nanti Ibu kirim di grup situ, nanti bisa kalian kerjakan ulang dari sini juga bisa gitu. Oke, mungkin Ibu mau terima kasih untuk teman-teman semuanya karena udah aktif, udah mau saling bertukar pikiran, ngasih solusi gitu. Habis itu juga tidak ada menutupi, dan juga Ibu mohon untuk tadi ya kerahasiaannya tolong dijaga gitu. Kerahasiaannya tolong dijaga. Mungkin itu saja. Siapa yang mau mimpin doa nutup? Saya sekalian Mas aja. Michael juga. Iya, saya sekalian aja. Oke. Silakan Mas. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Pulangnya hati-hati di jalan. Kita bertemu lagi di konseling berikutnya. Nanti Ibu kasih jadwalnya di grup ya. Iya, Selain- siap Ibu. Baik, makasih. Ya, Makasih. makasih. Kita pamit nih. Makasih. Terima kasih teman-teman. Kasih. Ngapain kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya setelah kita tidak bertemu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana? Ya. Ini pada habis ngapain ini? Habis istirahat sih Bu, tadi jajan di kantin. Habis ekskul Istirahat. Bu. Habis ekskul. Mbak Arunika Macam-macam habis sih. ngapain tadi? Nugas. Yes. Mas Michael sama Mbak Jenny bareng ke kantin. Enggak dia ekskul juga dia latihan. SS, iya emang sibuk Bu. Skip dia kan. Dia kan Mbak. pas skip. Mbak Riri ekskul apa? Saya Iya. ekskul KIR. Oke. Akhir karya ilmiah. Remaja itu ya. Oke. Kayak mungkin udah siap belum semuanya ini kira-kira lanjut untuk sesi konseling yang pada hari ini untuk Siap. Siap. Oke, Siap berarti kita nanti Iya, ini fokusnya ke permasalahan ke progresnya Mbak Jenny ya yang kemarin itu ya, gimana Mbak Jenny itu off text. Jadi kalau di kelas itu gampang terdistrak HP, habis itu kadang tidur gitu ya. Benar ya Mas Michael ya? Iya. Udah Kelihatan ya. muap Real banget, aja Bu. ini. Oke. Iya. Ya, terus gimana ini? Kira-kira boleh diceritakan selama seminggu kemarin itu gimana? Apakah ada perubahan? Kalau perubahan ada ya Bu ya. Mhm. Jadi aku maksimal itu kemarin aku bisa setengah jam kan. Iya. Setengah jam fokus. Iya. Wow, hebat. Progresnya ada. Ada. Iya. Iya, hebat itu berarti. Tapi itu di nggak di semua mata pelajaran sih Bu. Cuma mata pelajaran yang memang saya tertarik gitu. Gitu. Sejarah apa enggak? Sejarah
enggak tidur terus, ada bangunnya juga sih. Oh, ada bangun. Bangunnya buat dia pindah ada. posisi. Cerita iya ya. Enggak, iya kan, aku sejarah juga kan. Iya. Enggak tidur terus kan. Enggak, dia kadang-kadang juga merhatiin, Bu. Oh, udah ada gitu. perubahan. Berarti udah ada perubahan banget ya. Terus gimana terkait itu turusnya itu Mas Ilham? Terusnya kalau pas hari-hari pertama itu kayak mungkin perilaku yang turun itu kayak kelihatan dikit, Bu. Penurunan perilakunya. Iya. Mungkin kayak ya kalau dia main HP terus HP-nya aku simpen dulu. Mungkin kayak dia cuma ya 1 menit 2 menit itu udah mau Diambil ngambil lagi. Iya. Kalau aku Oh. ya udah diambil aja nggak apa-apa, itu hari pertama juga, Bu. Nah, terus hari kedua ketiga ya ada peningkatan gitu, Bu. Jadi kayak Mbak Jen ini udah bisa mulai fokus gitu. Wah, Gitu. keren. Beri plus dulu teman-teman. Udah ada perubahan ya. Iya. Oke, Ibu mungkin ya mohonnya itu kayak ini lebih ke semoga lebih konsisten. Jadi terus ke depannya itu biar lama-lama itu juga turunnya itu tuh nggak cuman sedikit-sedikit. Ya nggak apa-apa sih sedikit-sedikit. Lama-lama kan juga nanti bisa lebih fokusnya tuh lebih banyak gitu loh ke mata pelajaran gitu. Ngantuk semua ya Bu, maaf aku ini. Iya capek ya. Habis dari kantin kan, Bu. Hmm. Kenyang kan, Bu. Jadinya ngantuk. Salah lagi, kadang juga ngantuk. Nggak apa-apa Mbak Jen. Ini juga udah sore ya. Udah sore, udah capek Mas. Terus jadi nanti nggak cuman waktu konseling ini aja ya Mbak Jenny ya, jadi nanti perlu ke depannya setelah kasih konseling selesai ini ya perlu terus ditingkatin, jadi biar nggak ada tuh off text stuff gitu, udah nggak ada. Nanti Mas Ilham juga harus Mas Michael juga harus bantuin bantuin ingetin Mas Michael Iya, Bu. kalau kok kamu ini nanti punishmentmu ini loh gitu. Kemarin milih punishmentnya apa Mbak Jenny? Itu HP-nya nggak dikembaliin dia. Oh. Berarti dari pagi udah diambil Mas Michael. Nanti kalau gitu. aku ketahuan tidur lama kayak gitu, nanti dia ngambil HP-nya lebih lama. Oh. Iya gitu, Bu. Aku simpen pokoknya, Bu. Tapi kan Mbak Jenny kan juga pasti kan ngerasa nggak mau gitu terus kan ya, dia harus fokus gitu. Oke, berarti kan udah ada perubahan meskipun sedikit ya Mas Michael ya dari Mbak Iya. Jenny ya. Oke, itu udah keren. Oke, Ibu cuman gitu. Oke, mungkin karena ini waktunya udah mepet ya teman-teman ya. Mungkin kita akhiri dulu untuk yang sesi ini. Untuk permasalahan yang teman-teman lainnya itu kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Apakah bersedia teman-teman? Bersedia. Kira-kira mau kapan ini kita ketemu lagi? Minggu depan Mungkin mungkin di hari yang sama nggak apa-apa, Bu. Oh, di hari yang sama nggak apa-apa. Nanti kita berunding lagi di grup WhatsApp ya. Iya, Iya. Baik, mungkin terima kasih untuk hari ini. Saya amat sangat bahagia mendengar progres dari Mbak Jenny gitu ya. Meskipun perubahannya sedikit, tapi ya itu namanya aja orang mau berubah pasti tetap ada struggle-nya gitu. Oke, mungkin terima kasih untuk kalian untuk sudah mau aktif, terus juga udah saling terbuka, saling memberikan pendapat satu sama lain gitu. Mungkin Ibu cukupkan, Ibu kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri. Oke, berdoa dimulai. Doa tidak pernah dicukupkan. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk waktunya pada sore hari ini. Hati-hati di jalan pulangnya. Kita bertemu lagi di jadwal selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih. terima Ya, terima kasih. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya. Yuk, langsung. Ini perkenalan saya dulu ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kami dari kelompok 3 pada kali ini telah melakukan video pendekatan behavior. Mungkin perkenalan dari kami, saya Asandarudita Asmara dengan NIM K3123014. Saya Amalia Triamadani dengan NIM K3123007. Saya Anissa Fiti Aroya dengan MK 3123013. Saya Atik Sekararum dengan NIM K3123017.
Saya Aunila Ilham Syarif dengan NIM K3123020. Oke. Lalu selanjutnya izinkan kami untuk menjelaskan bagaimana itu konseling kelompok terkait pendekatan behavior, lalu teknik-teknik dari pendekatan behavior itu seperti apa, dan juga kelebihan serta kekurangan teknik behavior. Mungkin langsung saja dari Mbak Sekar. Yang pertama ada pengertian dari pendekatan behavior itu sendiri, di mana pendekatan behavior itu pendekatan yang berfokus pada perilaku, sehingga pendekatan ini nanti bertujuan untuk menggantikan untuk mencari perilaku baru yang lebih positif yang biasanya disebut dengan akselerasi, untuk menggantikan perilaku negatifnya, yang biasa disebut dengan deselerasi, seperti itu. Dan biasanya teknik ini pendekatan ini menggunakan teknik seperti reinforcement punishment, modeling, dan yang lain seperti itu. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan teknik-teknik yang ada di pendekatan behavior. Untuk teknik yang ada di pendekatan behavior itu ada peningkatan perilaku dan juga penurunan perilaku. Tadi kalau yang dari konselor Mbak Sanda sudah menggunakan peningkatan perilakunya terkait dengan pemberian, kalau misalkan tadi udah berhasil dia boleh apapun itu gitu. Kemudian kalau misalkan di penurunannya itu adain punishment ya. Ya, Tadi diadain punishment dan juga tadi ada menggunakan citrus. Turus. Nah, menggunakan turus yang sudah diterapkan oleh konselingnya Mbak Sekar dan sudah berhasil gitu. Kemudian mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Mungkin kelebihan dan kekurangan. Oke, kemudian untuk kelebihan dari pendekatan behavior ini, yang pertama yaitu hasil dari konseling ini itu lebih terukur sehingga memudahkan dalam evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan ini itu berfokus pada perubahan tingkah laku sehingga tidak berfokus pada pengalaman masa lalu begitu. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari teknik behavior. Jadi kekurangannya untuk teknik ini terlalu terpaku dengan teknik dan prosedur, sehingga itu menyebabkan konseli itu kurang Memperhatikan kayak pribadi, terus emosional, relasionalnya itu kurang tampak gitu, terlalu terpaku oleh teknik dan prosedur. Terus selanjutnya kekurangannya yaitu konselor itu terlalu ikut andil dalam memecahkan solusi dari masalah konseling. Ya, jadi dalam konseling ini itu si konseli biasanya tidak bisa untuk memecahkan masalahnya sendiri, jarang gitu. Jadi konselor sering ikut andil untuk memecahkan masalah. Cukup. Mungkin itu penjelasan dari kami terkait konseling menggunakan pendekatan behavior. Bila kami ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.